Selamat datang anak-anak hebat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan peluang kejadian saling bebas. Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan konsepnya, rumusnya, lalu dengan contoh pembahasannya. Oke, next kita lanjut. Yang pertama kita akan mempelajari konsepnya dulu. Jadi, apa itu peluang kejadian saling bebas? Peluang kejadian saling bebas adalah ketika kedua kejadian munculnya kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian B ataupun sebaliknya. Jadi pada intinya untuk peluang kejadian saling bebas itu antara kejadian A, munculnya kejadian A itu tidak akan mempengaruhi munculnya kejadian B ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita punya contoh untuk memahami konsep peluang kejadian saling bebas. Di sini contohnya ada pada pelemparan dua buah dadu, munculnya mata dadu pertama 6 dan muncul mata dadu kedua adalah 4, merupakan peluang kejadian saling bebas. Nah, hal ini kenapa? Karena munculnya mata dadu pertama itu 6 tidak mempengaruhi munculnya mata dadu kedua adalah 4. Oke, selanjutnya kita punya rumusnya. Di sini untuk rumus peluang kejadian saling bebas adalah P A irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Nah, untuk keterangannya di sini PA irisan B adalah peluang kejadian A dan kejadian B. Nah, PA sendiri adalah peluang kejadian A, lalu PB adalah peluang kejadian B. Oke, untuk penerapan rumusnya kita bisa lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya ada Andri merupakan adik dari Tegar yang berusia 3 tahun. Andri memiliki kesenangan bermain bola. Sebagai kakak yang baik, Tegar ingin membelikan bola kepada adiknya yang dibungkus dalam 2 kotak. Kotak pertama berisi 3 bola merah dan 2 bola biru, sedangkan kotak kedua berisi 4 bola hijau dan 5 bola kuning. Jika Andri ingin bermain bola dan mengambil satu bola dari masing-masing kotak secara acak, tentukan peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama dan bola kuning dari kotak kedua. Nah, ini adalah contoh permasalahan kontekstual terkait dengan materi peluang kejadian saling bebas. Nah, untuk penyelesaiannya, kita coba di sini. Yang pertama, kita tulis diketahuinya dulu. Nah, diketahui yang pertama itu apa? Yang pertama adalah banyaknya bola berwarna merah pada kotak pertama adalah 3. Oke, kita bisa cross check. Nah, nih di kotak pertama berisi 3 bola merah. Oke, yang kedua, banyaknya bola berwarna biru pada kotak pertama adalah 2. Nah, ini kita cross check kebenarannya. Benar, bahwa di kotak pertama itu terdapat juga 2 bola berwarna biru. Oke, next. Selanjutnya, banyaknya bola berwarna hijau pada kotak kedua adalah 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, kotak kedua berisi 4 bola berwarna hijau. Oke, next. Banyaknya bola berwarna kuning pada kotak kedua adalah 5. Nah, di sini juga ada bahwa kotak kedua itu juga berisi 5 bola berwarna kuning. Oke, setelah diketahui, kita tulis selanjutnya adalah Oke, sekarang kita ketahui dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama dan bola kuning dari kotak kedua. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita coba mulai jawab. Yang pertama adalah kita misalkan dulu bahwa kejadian A itu adalah merupakan kejadian terambilnya bola berwarna merah dari kotak pertama. Nah, kejadian B merupakan terambilnya bola kuning dari kotak kedua. Nah, ini perlu diingat permisalan ini karena ini akan kita gunakan untuk perhitungannya. Nah, next selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan menentukan banyaknya titik sampel. Nah, banyaknya titik sampel yang akan kita hitung, kita mulai dari kotak pertama dulu. Nah, tadi kotak pertama itu kan berisi 2 bola ya. Nah, jumlahkan
banyaknya bola yang berada di kotak pertama. Di sini ada 3 ditambah 2, lalu sama dengan adalah 5. Nah, jadi untuk NS kotak pertama adalah 5. Selanjutnya untuk NS kotak kedua sama mencarinya, yakni dengan menjumlahkan semua bola yang berada di kotak kedua. Nah, di sini ada 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, setelah kita menentukan banyaknya titik sampel, kita menentukan banyaknya kejadian A. Nah, tadi diingat bahwa kejadian A merupakan kejadian terambilnya bola merah. Berarti untuk menentukan banyaknya kejadian A, maka kita akan menghitung banyaknya bola merah dari kotak A itu berapa. Nah, di sini dilambangkan dengan NA sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk menentukan banyaknya kejadian B. Nah, diingat tadi kejadian B adalah kejadian terambilnya bola kuning dari kotak kedua. Nah, maka untuk menentukan banyaknya kejadian B, kita hitung banyaknya bola kuning dari kotak kedua. Di sini disimbolkan dengan NB sama dengan 5. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan menentukan peluang kejadian A. Nah, perlu diingat bahwa rumus peluang kejadian A itu adalah NA dibagi NS. NA per NS. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan. Tadi NA-nya berapa? Tadi kan kita sudah cari ya bahwa NA itu adalah banyaknya kejadian A. Nah, banyaknya kejadian A tadi 3. Selanjutnya untuk NS-nya kita itu gunakan di kotak pertama. Karena di sini yang ditanyakan adalah kejadian A. Di mana tadi kejadian A itu kan diambil dari kotak pertama. Maka sudah otomatis untuk NS-nya itu kita pakai kotak yang pertama. Nah, NS kotak yang pertama tadi adalah 5. Maka PA-nya adalah 3/5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan peluang kejadian B. Nah, perlu diingat tadi bahwa kejadian B itu diambil dari kotak kedua. Nah, di sini rumus PB adalah NB per NS. Nah, tadi kita sudah mencari banyaknya nilai B itu ada 5, lalu NS-nya kita pakai kotak kedua itu ada 9, maka PB-nya di sini ada 5/9. Selanjutnya, di sini kita akan mensubstitusikan pada rumus dan melakukan perhitungan. Nah, oke. Nah, di sini untuk rumus dari peluang kejadian saling bebas, di sini ada PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Nah, tadi kan kita sudah mencari ya nilai PA itu berapa, nilai PB itu berapa. Nah, maka di sini kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan. Nah, di sini jadinya PA irisan B sama dengan tadi PA-nya kita itu sudah ketemu hasilnya adalah 3/5. Nah, PB-nya tadi kita sudah ketemu juga adalah 5/9. Nah, di sini kita mempunyai perkalian pecahan. Artinya, untuk mengoperasikannya, kita tinggal kalikan. Atas kalikan atas, berarti 3 kalikan 5. Selanjutnya nanti diper bawah kali bawah, berarti di sini ada 5 kali 9. Nah, maka ketemu hasilnya PA irisan B hasilnya adalah 15/45. Nah, jadi peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama dan bola kuning dari kotak kedua adalah, nah ini hasil terakhirnya tadi, 15/45. Oke, ini adalah
contoh dan pembahasan dari materi peluang kejadian saling bebas. Nah, oke, di sini dalam video ini apa yang tadi sudah dijelaskan semoga dapat bermanfaat pada kalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari video ini. Selamat belajar.